Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin kemanfaatan dan sebanyak mungkin keberkahan. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatrukul wasaitah malam tasir minal basaitih. Oke, setiap salik, setiap penempuh lorong rohani pasti memiliki keinginan yang kuat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asal usulnya. Pasti. Nah, akan tetapi tidak secara otomatis setiap salik itu langsung bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengatasi berbagai macam rintangan di dalam kehidupan ini. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan selain jelas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam rangka mengikis jarak antara mereka para salik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya dengan kesungguhan juga dengan karunia hadiratnya mereka bisa berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja yang dimaksud berdekat-dekatan di sini tidak dalam konteks geografis ya, tapi dalam konteks rohani, di mana kita bisa merasakan bahwa Allah lah yang terdekat dengan diri kita dibandingkan apapun yang lain. Nah, adanya kesanggupan untuk wusul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbarengan dengan adanya kesanggupan
untuk meninggalkan berbagai macam perantara yang tidak perlu di dalam menempuh lorong rohani. Apa perantara yang tidak perlu? Di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita tertarik. Banyak sekali ya. Dari berbagai macam aksesoris harta benda, dari berbagai macam kedudukan sosial, dari berbagai macam reputasi, nama baik, dan lain semacamnya. Nah, itu jelas ya, merupakan tumpukan hal-hal yang wajib kita terobos agar kita wusul, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita terobos, maka tumpukan hal ihwal itu akan menjadi penghalang langkah-langkah rohani kita agar sampai kepada hadiratnya. Jadi karena itu, selama kita sebagai para salik masih banyak terpaut dengan berbagai macam perantara yang tidak diperlukan di dalam akselerasi rohani kita untuk sampai kepada hadiratnya. Nah, selama kita masih terpaut dengan berbagai macam hal yang tak diperlukan itu, maka selama itu pula kita akan terhambat, kita akan terhalang untuk sampai kepada hadiratnya itu. Dan itulah yang harus kita tepis, yang harus kita enyahkan, yang harus kita singkirkan di dalam kehidupan diri kita. Jadi, apa yang disebut sebagai al-wasa'id wal-ala'iq ya, berbagai macam perantara yang tidak diperlukan, di mana kita dipancing untuk suntuk perhatian kita kepada perantara-perantara itu. Nah, itu yang harus kita lenyapkan. Jadi karena itu bisa dipastikan bahwa setiap orang yang makin dekat kepada Allah Ta'ala pasti makin mengurangi berbagai macam perantara itu. Sebab selama kita masih terpaut, tertegun kepada perantara-perantara itu, selama itu pula kita berarti sesungguhnya sedang menghentikan langkah-langkah rohani diri kita untuk sampai untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi karena itu ditegaskan di sini, la yumkinu laka ayyuhas salik at-talib lil wusul tarkul wasaid wal alaik wala taqdiru alaihi ma lam tasir anta minal basaid. Jadi selama kita itu tidak menerobos berbagai macam perantara yang tidak perlu itu, maka selama itu pula kita akan tertahan, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan rohani itu. Jadi kita harus menjadi apa? Menjadi bagian dari al-basaid. Jadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lebih mementingkan Allah Ta'ala sebagai tujuan dibandingkan apapun yang lain. Orang-orang yang lebih gamblang kesaksian mereka terhadap hadiratnya dibandingkan apapun yang lain. Itu yang disebut dengan al-basaid. Jadi karena itu al-basaid ini menunjuk kepada kondisi-kondisi rohani di mana mereka itu sudah bisa memerdekakan diri dari berbagai macam rintangan-rintangan, dari berbagai macam perantara yang tidak perlu itu. Contoh misalnya begini ya. Orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima apapun yang digariskan untuk mereka. Mereka tidak memiliki hasrat kepada apapun yang tidak digariskan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Contoh Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau itu tidak pernah menginginkan makanan yang tidak ada di depannya. Apa yang disodorkan kepada beliau, itulah yang dinikmati. Dan itu murni sebagai sarana untuk mengukuhkan potensi energi beliau semata-mata untuk fokus kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keinginan di luar itu tidak ada.
Sebab berbagai macam keinginan itu merupakan apa yang disebut sebagai perantara-perantara yang tidak perlu, atau bahkan itu merupakan hambatan-hambatan di jalan rohani. Jadi misalnya berkaitan dengan pakaian, apa yang ada ya dipakai, tidak menginginkan yang corak seperti itu, warna seperti itu, model seperti itu dan lain semacamnya. Itu aja apa adanya dipakai, dan itu semata-mata sebagai sarana yang murni, perantara yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilibatkan adanya kehendak nafsu sama sekali di dalam melangsungkan, di dalam mempercepat langkah-langkah rohani kepada hadiratnya itu. Jadi karena itu ya, ada sebuah ungkapan di kalangan kaum sufi yang menyatakan taroktul iktisab gitu ya. Aku meninggalkan kasab, meninggalkan ikhtiar. Itu iktifaan bimusabbibil asbab, karena aku merasa cukup bersandar kepada Allah Ta'ala pencipta segala sebab. Jadi perantara-perantara yang berupa kerja dan lain semacamnya itu untuk ukuran para sufi yang mutlak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan, sudah ditinggalkan. Nah, walaupun ya di dalam kita menjemput, dalam kita menyongsong, dalam kita melaksanakan adanya perantara-perantara itu ya memang tidak berdosa. Tapi semakin dekat orang kepada Allah Ta'ala, semakin mengurangi perantara-perantara seperti itu. Jadi karena itu menjadi penting kita dalam hidup ini lebih menekankan adanya perjalanan rohani kita kepada Allah Ta'ala tanpa kita tergiur, tanpa kita tergoda untuk memanjakan berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi kalau begitu, maka hutan dunia ini bisa kita terobos dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Jadi adanya hutan dunia ini tidak sanggup menghentikan laju langkah-langkah rohani para salik, langkah-langkah rohani mereka yang jatuh cinta dan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bersamaan dengan adzan zuhur kita lanjutkan, kita bisa merespon adzan itu di dalam hati kita. Nah, karena itu begini ya, berkaitan dengan adanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah-perintah itu ditujukan kepada manusia, maka bisa dipastikan tidak mutlak secara otomatis perintah-perintah itu menjadi terlaksana. Tidak mutlak. Kenapa? Karena berkaitan dengan adanya respon manusia itu sendiri. Di satu sisi perintah datang dari hadirnya, di sisi yang lain perintah itu untuk diijawantahkan juga berkaitan dengan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakannya. Nah, ketika perintah-perintah itu tidak menyentuh kesadaran rohani seseorang yang tertinggi, maka otomatis perintah itu tidak otomatis langsung dilaksanakan. Itu berarti apa? Berarti ada hambatan-hambatan di dalam diri manusia itu untuk melaksanakan perintah. Tapi misalnya begini, perintah Allah Ta'ala itu ditujukan kepada makhluk-makhluk selain jin dan manusia, ditujukan kepada rembulan, kepada matahari, maka secara otomatis perintah itu terlaksanakan. Kenapa? Karena pada makhluk-makhluk selain jin dan manusia itu, di situ tidak ada hambatan-hambatan. Nah, sementara manusia dikasih berbagai macam pilihan, termasuk pilihan untuk patuh dan pilihan untuk membangkang. Jadi disinilah kemudian ada perintah-perintah yang
kesepian, tak tersentuh oleh imtithalul awamir, tak tersentuh oleh adanya pelaksanaan perintah-perintah itu. Ada perintah-perintah yang langsung terlaksanakan juga, tergantung objek dari makhluk yang diperintah itu, tergantung manusia yang merupakan objek dari perintah itu. Jadi sebaik-baik orang adalah dia yang langsung merespon adanya perintah-perintah itu tanpa menunda-nunda waktu. Jadi saya teringat ya, ketika perintah sunat itu, khitan, itu oleh Allah Ta'ala diturunkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim waktu itu umur 80 tahun ya, umur 80 tahun. Muncul turun perintah itu, langsung Nabi Ibrahim mengambil kapak, langsung mau menyunat dirinya sendiri. Nah, ketika ditanya, kenapa kok terburu-buru langsung ngambil kapak untuk melaksanakan perintah itu? Bukankah itu bisa disiasati, katanya, biar tidak terlalu sakit, biar direncanakan dengan sempurna? Nabi Ibrahim menjawab, kalau tidak langsung saya laksanakan sekarang juga, boleh jadi nanti pikiran saya, nafsu saya mau menunda-nunda perintah itu. Jadi yang diantisipasi oleh Nabi Ibrahim itu adalah adanya kemungkinan munculnya penundaan di dalam melaksanakan perintah itu. Itu yang diantisipasi. Karena itu langsung beliau itu ngambil kapak. Jadi berarti apa? Berarti perintah Allah Ta'ala turun di saat itu juga kemudian dilaksanakan adanya pelaksanaan perintah itu. Dilaksanakan, seret, langsung. Dengan demikian lunas kemudian Nabi Ibrahim itu di dalam melaksanakan perintah khitan itu tadi. Nah, itu sebuah gambaran, sebuah pelajaran bahwa ketika kita berhadapan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita itu mesti menjadi orang yang langsung melaksanakan perintah itu. Walaupun ya tidak berkaitan dengan adanya pelaksanaan perintah yang waktunya dibikin luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sekarang ya, sudah manjing waktu zuhur, tidak lantas otomatis wajib sekarang juga, karena Allah Ta'ala itu memberikan kelonggaran berupa luasnya waktu zuhur itu. Jadi kalau tidak sempat di awal waktu, itu bisa di tengah waktu. Kalau tidak sempat di tengah waktu, di akhir waktu. Dan yang disebut di akhir di sini tetap tidak keluar dari waktu melaksanakan sholat zuhur itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Allah memberikan waktu yang luas bagi pelaksanaan sebuah perintah, seperti melaksanakan sholat isya misalnya. Di awal waktu, oke. Di tengah waktu, jam-jam 12-an, oke. Di akhir waktu jam 3:30 misalnya, selama itu belum manjing sholat subuh, oke juga, nggak masalah, nggak masalah. Jadi begitu ya. Jadi orang-orang yang responnya bagus terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, dialah orang-orang terdepan. Nah, yang dimaksud respon terbagus itu tidak hanya berkaitan dengan perkara waktu, tapi berkaitan dengan keutuhan diri orang itu ketika menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadir ke hadapan hadiratnya dengan diri yang utuh, dengan diri utuh, bukan dengan diri yang tercabik-cabik oleh berbagai macam ingatan kepada segala sesuatu yang lain, oleh berbagai macam lamunan tentang segala sesuatu yang lain. Itu tidak utuh. Jadi datanglah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah itu secara utuh, lahir dan batin. Kita bawa diri kita menghadap kepada hadiratnya, yang intinya sesungguhnya itu adalah amal Allah Ta'ala juga. Jadi kita tidak bisa betul-betul mandiri untuk beramal, itu tidak bisa, karena di balik amal-amal baik kita sesungguhnya pelakunya yang hakiki itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya yang hakiki itu.
Jadi karena itu, bersamaan dengan semakin kurangnya umur kita dari hari ke hari, kita mestinya apa? Semakin memperkecil adanya sarana-sarana, memperkecil adanya perantara-perantara. Sebab betapa banyak seringkali terjadi perantara-perantara berubah menjadi tujuan, perantara-perantara justru dinikmati tidak sebagai perantara tapi sebagai objek dari kesenangan-kesenangan diri kita. Itu yang naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Ta'ala, maka perantara-perantara makin terkikis. Di hadapan kita cuman Kanjeng Rasul sebagai perantara, di hadapan kita para guru rohani kita sebagai perantara, di hadapan kita teman-teman kita yang baik sebagai perantara. Jadi sudah tidak bercabang kemana-mana hati ini, tapi fokus kepada hadiratnya lewat perantara-perantara yang justru semakin mempercepat langkah-langkah rohani kita kepada hadiratnya. Sebab kalau perantara-perantara itu justru menghambat, itu yang saya sebut sebagai perantara yang tidak penting. Bahkan perantara itu sangat mengganggu. Oke ya, moga-moga di dalam hidup ini kita menikmati perjalanan rohani kita, dan dengan debar-debar harapan kita menyongsong adanya usul kita, kesampaian kita di hadapan hadiratnya dengan radiyatan mardiyah. Amin. Ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.